Grazia bingung saat melihat hal itu. Rimuru pun memperkenalkan dirinya kepada Grazia. Dan akhirnya Grazia dan Gaia berhasil diselamatkan. Saat akan keluar dari barrier itu, Rimuru keceplosan berkata begini, "Pak, jika kita memiliki core naga milik Zero, ada kemungkinan kau bisa menjadi lebih kuat, Gaia." Setelah mendengar ucapan Rimuru itu, entah apa yang dipikirkan Gaia melepaskan diri dari pelukan Grazia. Gaia terus terbang menuju black hole, di mana tempat core Zero akan dihancurkan. Rimuru mencoba meraih Gaia, tapi semuanya sudah terlambat. Dan kemudian, setelah terkena energi kepadatan tinggi, Gaia pun musnah. Di situ Rimuru sangat depresi. Bagi Rimuru, dia sama saja seperti pembunuh yang telah membimbing Gaia untuk bunuh diri. Rimuru tidak bisa memaafkan dirinya. Namun saat semuanya selesai, muncul cahaya yang begitu bersinar. Dari sinar cahaya itu, muncul sebuah naga biru, dan dia adalah Gaia. Jadi gini, Pak, saat Zero musnah, Dragon Core milik Zero beresonansi dengan jiwa Gaia. Core itu pun langsung bergabung dengan tubuh Gaia, sehingga membuat Gaia menjadi True Dragon. Meskipun Gaia kini memiliki bentuk yang sedikit besar, tapi Gaia masih sama, belum bisa berbicara dengan lancar. Dengan bahagia, Rimuru berkata, "Kerja bagus, Gaia. Baiklah, aku sudah memutuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Gaia, naga kaisar bumi, dan aku memberimu nama Vel Gaia." Saat memberikan nama, dalam sekejap, Rimuru kehilangan mana yang sangat banyak, sehingga membuat dirinya sulit untuk mempertahankan wujud klonnya. Yari. Setelah memberikan nama pada True Dragon, Rimuru pun dalam sekejap langsung tertidur. Gak lama, Rimuru mulai terbangun dari pingsannya. Saat membuka matanya, Rimuru melihat ada Gaia di atas tubuhnya. Gaia yang tadinya berukuran sekitar 2 meter, kini kembali ke tubuh mininya menjadi 50 cm. Seperti biasa, orang yang pertama kali mendekati Rimuru adalah Diablo. Diablo dan yang lain kemudian menceritakan apa yang telah terjadi ketika Rimuru tidak sadarkan diri. Mereka mengatakan jika saat Rimuru memberikan nama Gaia menjadi Vel Gaia, di saat itulah Gaia membangkitkan skill unik yang bernama All Creation Embodiment. Skill unik itu bisa menciptakan apapun, sesuai apa yang dibayangkan Gaia. Segala tempat labirin yang rusak juga telah diperbaiki dengan skill terbarunya Gaia. Walaupun kini labirin dipenuhi situasi tawa sukacita, tapi ini bukanlah akhir dari penyerangan labirin. Karena di luar labirin masih ada pasukan malaikat yang berdiri di langit dengan jumlah 600.000. Karena terlalu banyaknya yang ingin berpartisipasi membantai para malaikat kintil, yang membuat diskusi pun masih berlanjut. Rimuru juga melihat 4 raja naga yang melindungi Ramirez. Mereka berempat memasang ekspresi ingin mengamuk membantai para malaikat. Tapi di satu sisi, mereka berempat masih ingin melindungi Ramirez. Rimuru pun menghampiri mereka dan berkata, "Kalian ingin pergi kan? Tak usah khawatir. Untuk urusan Ramirez, biar Zekion yang menjaganya. Tenang aja, di sini juga ada Benimaru. Jadi pergi mengamuklah sesuai yang kalian inginkan." Ramirez di situ pun memberikan izin kepada 4 naga itu. Ramirez mengatakan, "Jika kalian sampai kalah, aku tidak akan memaafkan kalian." Dan sudah diputuskan, 4 Dragon King akan memimpin korps naga mereka, sedangkan Kumara dan bawahannya memimpin 8 pasukan roh dan korps binatang buas. Sementara Abito akan memimpin pasukan serangga. Dan mereka inilah yang akan menyerang para malaikat di luar labirin. Di satu sisi, Dino malah bersantai sambil berbaring di sofa dengan meminum teh secara elegan. Namun saat tehnya habis, Dino meminta Suna menuangkan tehnya. Dan hal itu membuat Benimaru emosi. Sontak saja kesabaran Benimaru pecah, dan dia pun menghampiri Dino. "Oi, lu Dino, kenapa kau bisa sesantai ini? Apakah kau tak melihat pertarungan masih berlangsung?" Dengan santai, Dino menjawab, bukannya pertarungan ini sudah berakhir? Jadi kita sudah menjadi teman kan? Apakah kau lupa Benimaru? Aku telah bekerja keras bersamamu untuk mengalahkan Zero." Saat mendengar jawaban Dino, Benimaru pun mulai gelisah dan emosinya juga mulai mereda. Benimaru nggak begitu berani barbar langsung menyerang Dino. Karena meskipun pemalas dan seperti nggak ada hasrat untuk hidup, Dino tetaplah Demon Lord yang kekuatannya nggak bisa diremehkan. Di samping Dino ada Pico dan Grazia. Mereka berdua dengan santuinya memakan kue-kue yang telah dihidangkan untuk mereka. Di situ Dino menjelaskan kepada Rimuru bahwa orang yang memiliki skill seri malaikat akan dengan mudah dikendalikan oleh Michael. Sontak saja Rimuru kaget karena Rimuru memiliki 2 skill seri malaikat, yaitu Wisdom Lord Raphael dan Covenant King Uriel.
Di situ, Dino mencoba menenangkan Rimuru jika Rimuru nggak akan bisa didominasi atau dikontrol Michael, karena Rimuru memiliki skill seri 7 dosa besar, yaitu Gluttony King Beelzebub. Setelah mengetahui Michael bisa dengan mudah mengendalikan seseorang yang memiliki skill seri malaikat, Rimuru mulai mengkhawatirkan keadaan Leon. Rimuru langsung menghubungi Leon agar tidak keluar dari penghalang. Rimuru berkeyakinan jika Leon selama ini telah dilindungi oleh Guy Crimson dengan mengirimkan Mizari ke sana. Menurut Ciel Sensei, ada kemungkinan besar jika Velzat, Velgrin, dan Chloe memiliki skill seri malaikat. Tapi Rimuru nggak ambil pusing. Rimuru memutuskan untuk menyerahkan masalah itu pada Veldora dan Guy. Kini Rimuru ingin fokus dulu mikirin gimana caranya mengalahkan Velda. Di lain cerita, Velgrin kini saling berhadapan-hadapan dengan Velzat Oni-chan. Velgrin merasakan hal yang aneh pada diri Velzat. Velgrin bertanya, "Kenapa kau begitu yakin jika Velda adalah Velda Nava?" "Jawab aku, Oni-chan." Tapi di situ, Velzat sama sekali tidak menjawab pertanyaan Velgrin. Dibandingkan dengan Velgrin, Velzat memiliki energi yang lebih besar. Walaupun begitu, Velgrin sudah nggak peduli lagi. Velgrin sudah nggak memiliki ide lain untuk menyadarkan Velzat selain bertarung. Tanpa aba-aba, Velgrin langsung menyerang Velzat dengan Burning Breath secara beruntun. Namun Velzat dengan mudah menahan serangan Velgrin dengan barrier es miliknya. Arena di situ pun dipenuhi uap karena benturan serangan itu. Ya bayangkan aja pak, es ketemu api, ya jadi uap. Anehnya, Velgrin merasakan jika dirinya sama sekali nggak kelelahan meskipun telah menyerang Velzat secara bertubi-tubi. Velzat juga terkejut saat mengetahui hal tersebut. Suara dalam hati Velgrin berkata, "Sialan kau Rimuru, apa yang telah kau lakukan padaku? Mana berlimpah ini terus-menerus mengalir di tubuhku? Bagaimana mungkin makhluk seperti itu bisa ada? Aku tidak menyangka kau sekuat ini." Setelah dilap oleh Demon Lord Rimuru, Velgrin telah terakhir kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagi Velgrin, dia tidak memiliki dendam pada siapapun. Tapi semenjak kemunculan Velda, Velgrin sangat emosi. Velgrin gak bisa memaafkan seseorang yang telah memakai nama Velda seenak jidatnya. Dan yang lebih parahnya lagi, Velda Kang Tipu ini telah mengendalikan Velzat. Dua hal itulah yang membuat Velgrin sangat membenci Velda Kang Tipu. Velgrin pun mulai mengambil kuda-kuda untuk menyerang Velzat lagi. "Aku akan segera mengakhiri penderitaanmu, Oni-chan." Velzat pun menjawab, "Kau terlalu percaya diri Velgrin. Aku juga berpikir sudah saatnya kita menyelesaikan permainan bodoh ini." Dan kemudian kedua Kimchil Dragon itu melanjutkan pertarungan mereka lagi. Di satu sisi, pertarungan Guy dan Chloe masih terus berlanjut dengan adegan saling tusuk-menusuk dengan pedang mereka. Tak ada satupun dari mereka yang serius. Sambil bertarung dengan Chloe, Guy melihat pertarungan dua Kimchil Dragon itu. Guy merasa dia pengen join juga di pertarungan dua Kimchil Dragon itu. Tanpa disadari, datanglah Jenglot melayang di angkasa. Dia adalah Lucia. Dalam sekejap, Guy menyadari adanya bahaya yang berasal dari Lucia. Tapi saat Guy menyadari hal tersebut, semuanya sudah terlambat. Seketika, Lucia menciptakan penghalang berbentuk bola untuk mengurung semua orang yang lagi bertarung. Dan setelah itu, Lucia berkata, "Regalia Dominion." Velgrin, Velzat, dan Chloe pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mereka di bawah kendali Lucia. Mereka bertiga terkena dominasi karena memiliki skill seri malaikat di dalam dirinya. Nggak lama setelah itu, Lucia tertawa. Semua sesuai prediksi Velda sama. Dengan ini, aku akan mengambil alih tubuh Chloe. Lucia sangat gembira karena Velgrin masuk ke dalam perangkap Velda dengan mudah. Hal ini sudah diprediksi Velda jika Velzat akan berguna untuk memancing kehadiran Velgrin. Velda dan Lucia bermaksud menghentikan Guy dengan cara membuat Velgrin dan Velzat sepenuhnya di bawah kendali mereka. Bagi mereka berdua, betapapun kuatnya Guy, dia nggak akan bisa menang saat menghadapi dua Kimchil Dragon sekaligus. Di satu sisi juga, kini Velgrin dan Velzat telah kembali ke bentuk manusianya. Di situ, Lucia membuka mulutnya dan berkata, "Kalian semua, aku ingatkan sekali lagi, aku adalah Lucia, wanita tangan kanan Lord Velda." Dalam sekejap, semuanya tunduk di hadapan Lucia, kecuali Guy Crimson. Meskipun Velgrin masih memiliki kesadarannya, tapi dia tidak bisa menentang perkataan Lucia. Saat melihat Guy, Lucia berkata, "Kau sangat mengesankan Guy Crimson. Tapi hari ini, yang dapat kau lakukan hanyalah mati dengan tenang." Sontak saja, Guy emosi. "Diam kau serangga!" Dalam sekejap, Guy menyerang Lucia dengan pedangnya. Namun, dengan mudah Lucia menciptakan penghalang untuk menangkis ayunan pedang Guy.
Di situ, Lucia pun mengabaikan Guy dan mulai berjalan ke arah Chloe. Di satu sisi, saat menyadari situasinya saat ini, Valgrind makin emosi. Aku tidak akan memaafkanmu, Velda. Walaupun emosi, Valgrind gak bisa meloloskan diri dari dominasi Lucia. Di waktu yang sama juga, Lucia kini sudah ada tepat di depan Chloe. Lucia berkata, "Chloe, terimalah aku." Setelah mengucapkan itu, Lucia pun berhasil mendapatkan tubuh Chloe. Guy yang mulai panik, dia pun menyerang Chloe. Tapi percuma saja, lagi-lagi Lucia menciptakan penghalang untuk menangkis serangan Guy. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat menggema. Wahahaha, aku telah tiba, minasan. Dan itu adalah suara Veldora. Saat mendengar tawa keras Veldora, Valgrind kembali tenang. Namun bagi Valgrind, hal ini adalah aib untuknya. Karena adik bodohnya bisa melihat jika kakaknya dengan mudah didominasi musuh. Valgrind gak mau aib seperti ini dilihat oleh Veldora. Valgrind pun mulai menyelam ke dalam dirinya. Valgrind terus mencari penyebab kenapa dirinya dibawa kendali Lucia. Dan akhirnya, Valgrind menemukan sebuah sirkuit penghubung antara skill Michael dengan skill seri malaikat milik Valgrind yang bernama Charity King Raguel. Valgrind sempat putus asa. Bagi Valgrind, mustahil untuknya membatalkan sirkuit penghubung itu. Saat keputusasaan melanda Valgrind, tiba-tiba terdengar suara misterius yang hanya bisa didengar oleh Valgrind. Suara itu adalah Ciel. Suara itu berkata, "Saya bisa memberikan lebih banyak kekuatan yang Anda inginkan." Valgrind pun menjawab, "Kau akan memberikanku lebih banyak kekuatan, ha? Apakah kau bisa membebaskanku dari situasi ini?" Suara itu pun menjawab, "Mungkin, tapi saya bisa menjamin hal itu." Tanpa pikir panjang, Valgrind pun menerima tawaran dari suara misterius tersebut. Valgrind tidak peduli siapa suara itu. Bagi Valgrind, kini yang terpenting adalah dia nggak mau terlihat bodoh di depan Veldora. Setelah itu, suara aneh itu mengumumkan telah dikonfirmasi nama individu Valgrind, si janda kembang yang memiliki skill ultimate Charity King Raguel, kini telah berevolusi menjadi skill ultimate Flame God juga. Dalam sekejap, Valgrind merasakan jika dia telah bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Bahkan banyak energi mulai mengalir di tubuhnya. Hal ini tentu saja membuat Valgrind bingung dan heran. Siapa sebenarnya yang telah membantunya untuk berevolusi? Karena nggak sembarangan orang bisa mengevolusikan True Dragon. Suara dalam hati Valgrind berkata, "Mungkinkah lendir itu? Kenapa lendir itu bisa melakukan hal yang hanya bisa dilakukan Veldanava? Rimuru, siapa kau sebenarnya?" Valgrind mulai ketakutan. Bagi Valgrind, di balik lucunya dan keimutan Rimuru, ada kekuatan yang sangat mengerikan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Pamit, bye-bye.